Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah sepakat, bahkan seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sumber utama daripada syariat Islam yang sekaligus juga menjadi sumber ilmu bagi kaum muslimin itu adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Al-Quran dan sunnah adalah sumber ilmu yang di dalamnya kita tidak hanya diberitahu tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita tidak hanya diinformasikan apa yang diwajibkan, apa yang disunnahkan, tetapi lebih daripada itu, melalui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diberitahu apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan utama kita. Hal itu bisa kita peroleh di saat kita membaca doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran, doa-doa yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa, maka secara otomatis tersirat bahwa itulah kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Karena tidak mungkin Nabi meminta sesuatu kepada Allah kecuali karena kita membutuhkannya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Pada doa yang sangat luar biasa ini kita diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang sesungguhnya sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama itu adalah
aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Kita butuh untuk terus diperbaiki agama kita. Kualitas beragama kita harus selalu menjadi skala prioritas untuk kita perbaiki, karena itulah yang merupakan ismatu amri. Itulah yang merupakan kunci utama terjaganya urusan-urusan kita. Ketika kita ingin urusan kita di dunia ini baik, maka faktor utamanya adalah perbaikilah agama. Dan memperbaiki agama itu ditandai dengan kita mengilmui apa yang ada di dalam agama kita. Kita terus menambah pengetahuan kita tentang agama kita agar kita mampu mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim menyadari hal tersebut, lalu kemudian menyibukkan dirinya, menyalurkan waktunya untuk terus mendalami ilmu agamanya, lalu kemudian mengamalkannya dengan tidak mencari penilaian kecuali hanya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadi penyebab agama seseorang akan senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tadi sudah kita sampaikan bahwa baiknya agama adalah kunci baiknya urusan-urusan yang lain. Ketika kita perhatian pada perkara-perkara yang bersifat duniawi, kita perhatian agar kita melihat rumah kita dalam keadaan yang baik. Ketika kendaraan kita rusak, maka kita segera memperbaikinya, karena kita menyadari baiknya rumah kita, baiknya kendaraan kita, ada manfaat yang akan kita dapatkan. Maka marilah kita menyadari bahwa yang lebih utama untuk kita perbaiki, yang lebih prioritas untuk kita perbaiki, itu adalah agama kita, karena ia merupakan kunci baiknya urusan kita. Dan memperbaiki urusan agama pertama kali adalah mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, dan secara ketat dalam pengamalan tersebut kita selalu mengacu dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita minta di dalam doa tersebut, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah urusan-urusan dunia, karena di dalamnya kita melangsungkan kehidupan kita. Indikator baiknya urusan dunia yang paling mencolok dan mendasar ketika kita mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita melalui jalan yang halal. Dan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan baiknya agama seseorang. Ketika agama seseorang baik, maka insyaallah agama akan menuntun dan memandunya untuk selalu perhatian di dalam mencari rezeki, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dunia dengan cara-cara yang halal. Salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai sekalian para rasul, makanlah dari yang baik-baik, makanlah dari yang halal, dan lakukanlah amal saleh. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan fadalla ala annal halal aunan ala ta'ah. Ayat ini menunjukkan bahwa menempuh yang halal itu sangat membantu seseorang di dalam melakukan ketaatan. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga yang kita minta adalah wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki masa depan akhirat kita, karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada yang namanya hari akhirat. Tidak ada makhluk yang akan kekal di dunia ini.
ketika ajal telah tiba, maka kita akan meninggalkan dunia ini menuju alam akhirat. Sehingga sangat relevan jika kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan akhirat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbaiki urusan akhirat itu caranya dengan kita selalu mempertimbangkan maslahat akhirat di dalam melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Dan lagi-lagi ini berkaitan dengan permintaan kita yang pertama. Ketika agama seseorang itu baik, maka secara otomatis itu akan memberikan pengaruh pada baiknya urusan akhiratnya. Karena urusan akhirat tidak akan mungkin baik kecuali dengan kita menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terangkum di dalam ajaran agama. Ketika kita mengerti ajaran agama kita, maka kita akan tahu yang mana yang disukai oleh Allah dan yang mana yang dibenci oleh Allah. Sebaliknya, ketika kita jauh dari agama, ketika kita tidak memiliki perhatian terhadap urusan agama, maka kita akan lalai, kita akan terbutakan dari apa yang sesungguhnya diridhai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, kita tidak mengetahuinya. Sehingga kehidupan ini kita jalani tanpa memperhatikan halal dan haram, tanpa memperhatikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kondisi seperti itu akan menggiring seseorang kepada kerugian dan penyesalan di akhirat kelak nanti. Dengan doa tersebut, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik hidayah untuk bisa menjalani kehidupan di dunia dengan selalu mempertimbangkan maslahat akhirat di dalam menentukan pilihan dan langkah yang akan kita tempuh. Dan yang berikutnya yang kita minta melalui doa tersebut, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebab bertambahnya catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu bukan perkara yang mudah. Memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia, tidak semua manusia mampu memanfaatkannya dalam kebaikan. Bahkan fakta di sekitar kita memperlihatkan dengan sangat terang benderang, tidak sedikit di antara manusia mendapatkan umur yang sangat panjang, tetapi ternyata umur yang panjang itu justru disalurkan di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar jika kemudian Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan predikat sebagai manusia terbaik, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalah. Sebaik-baik kalian orang yang diberikan umur yang panjang dan diberikan amalan-amalan yang baik. Dan yang terakhir yang kita minta melalui doa tersebut, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada saatnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wafatnya kita tersebut adalah waktu di mana kita berhenti dari keburukan-keburukan, waktu di mana catatan keburukan kita telah berhenti. Sehingga dengan hal tersebut kita menutup kehidupan kita di dunia dengan husnul khatimah. Kita mendapatkan catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di mana catatan kebaikan kita jauh melebihi daripada catatan-catatan keburukan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku bil urwatil wuthqa wahdharu sakhatal jabbar fa inna ajsadakum 'alan nari la taqwa.
bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan berpegang teguhlah pada kalimat tauhid la ilaha illallah, dan berhati-hatilah dari kemurkaan Allah, karena sesungguhnya tubuh kita tidak sanggup menghadapi panasnya api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al madlumin al mustadafina fi Gaza wa fi Palestin wa fi jami'i buldadil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa asli ahwalana wa ahwalal muslimin wa waffiq ulata umurina bima tuhibbuhu wa tarda warzuqhumul bitanata as-salihah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Bismillahirrahmanirrahim.